Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa membersamai lagi nih untuk kita sama-sama belajar ya terkait pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam konseling perorangan. Dan hari ini kita akan belajar terkait salah satu pendekatan yaitu pendekatan client centered. Oke, kita masuk bahasan terkait definisi manusia itu sendiri menurut si Rogers gitu ya. Si Roger berpendapat kalau ternyata manusia itu adalah sebenarnya makhluk yang rasional, tersosialisasikan dan dapat menempatkan nasibnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya setiap individu itu punya kemampuan untuk menentukan hidupnya sendiri itu seperti apa gitu. Apakah dia akan jadi orang yang sukses, apakah dia akan menjadi orang yang ternyata tidak memiliki kemampuan apapun dan sebagainya, sebenarnya ada di dalam diri individu tersebut gitu. Nah, menurut Carl Rogers juga, dalam kondisi yang memungkinkan, setiap manusia itu akan mampu mengarahkan dirinya sendiri gitu ya, mau maju gitu ya, mau akhirnya mundur gitu ya, atau menjadi individu yang positif atau sebaliknya gitu. Nah, ini sebenarnya manusia punya kemampuan untuk itu, mengontrol dirinya, menentukan nasib dirinya gitu ya. Dia punya seperti itu, punya kemampuan itu. Yang sebenarnya kemampuan itu bisa dikembangkan oleh setiap individu gitu ya. Menurut si Roger itu seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang kepribadian gitu ya. Apa sih sebenarnya menurut Carl Rogers tentang kepribadian manusia itu? Nah, kalau menurut si Carl Rogers ini sebenarnya manusia itu memiliki struktur kepribadian. Strukturnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu yang disebut organisme, yang kedua itu lapangan fenomenal, dan yang ketiga itu self. Nah, organisme ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan organisme menurut si Carl Rogers? Gitu ya, merupakan keseluruhan dari seseorang. Jadi ya kalau kita punya kepala, tuh anggota tubuh dan sebagainya, inilah organisme, gitu ya. Termasuk ada kebutuhan dasar, gitu ya, termasuk kebutuhan beraktualisasi diri dan sebagainya. Ini menjadi kebutuhan jadi satu set organisme tersebut. Nah, organisme tersebut dapat berkembang secara penuh bebas dari kontrol eksternal. Nah, ini lagi-lagi konsep organisme menurut psikologi. Sebenarnya setiap manusia itu bisa aja dia bicara melakukan sesuatu tanpa kendali orang lain, tanpa memikirkan pendapat dari orang lain. Gitu, bisa aja gitu ya. Jadi dia punya kendali penuh atas dirinya. Nah, organisme bertindak dalam kesadaran dirinya sendiri. Ini poin-poin terkait organisme menurut si Rogers gitu ya. Nah, apa kalau terkait pendapatan lapangan fenomenal? Nah, jadi lapangan fenomenal ini lebih kepada pengalaman gitu. Jadi sesuatu yang dialami oleh seseorang dan biasanya itu menjadi hal penting gitu ya. Nah, inilah yang disebut pengalaman. Pengalaman inilah akhirnya nanti yang membantu seseorang untuk akhirnya berpikir, untuk membuat seseorang akhirnya menentukan keputusan, melakukan sesuatu dan sebagainya. Gitu. Nah, terkait yang ketiga, struktur kepribadian yaitu SEP. Nah, SEP ini tentang persepsi dan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap individu tentang dirinya sendiri. Saya ini orangnya seperti apa sih? Oh, ternyata saya seorang yang sebenarnya saya orangnya cerdas. Saya ini pemberani. Saya ini nggak gampang menyerah dan sebagainya. Nah, ini SEP. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh setiap individu kepada dirinya sendiri, gitu. Atau definisi aku ya menurut seseorang yaitulah self. Nah, jadi oke, kita bicara lagi masih lanjut tentang kepribadian menurut konsepnya Rogers gitu ya. Kalau tadi sudah kita bahas struktur kepribadian itu ada 3 hal, organisme, lapangan fenomenal dan self. Nah, jadi ketika kita bicara kepribadian, sebenarnya kepribadian itu menurut si Roger ya terbentuk dari 3 hal tersebut. Jadi organisme, lapangan fenomenal atau pengalaman seorang individu, dan juga akhirnya dipengaruhi oleh SEP, nilai-nilai yang tertanam di dalam diri seseorang. Nah, itulah yang akhirnya ketika memang nanti berinteraksi ketiga struktur tersebut, akhirnya membentuk sebuah kepribadian setiap individu. Nah, bisa dibilang bahwa kepribadian ini akan terus berkembang tergantung pengalaman dia nantinya seperti apa, atau tergantung juga nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya seperti apa. Nah, tergantung konsep organisme dirinya tuh seperti apa gitu. Nah, ini akan mempengaruhi. Jadi itu konsep kepribadian.
Dan kalau kita bicara tentang perkembangan kepribadian, nanti ada berbagai hal yang memang harus poin-poin yang kita bahas di dalam perkembangan kepribadian menurut si Rogers ini. Yang pertama yaitu terkait organism valuing process (OVP), yaitu bentuk proses penilaian sejak bayi dan berlangsung terus-menerus gitu. Jadi kita sejak kita kecil, sejak kita sudah dilahirkan, itu sebenarnya ada proses kita menemukan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga kita, yang ditanamkan oleh ibu kita, ayah kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, gitu ya. Itu akhirnya nanti menjadi nilai yang akhirnya terus berkembang, terus kita tanam di dalam diri kita sampai akhirnya nanti kita dewasa, kita menganut nilai tersebut dan sebagainya, gitu ya. Hal yang tidak memenuhi kebutuhan itu nanti akhirnya dianggap negatif dan hal yang bisa memenuhi kebutuhan itu dianggap positif. Gitu. Ini proses pemenuhan kebutuhan gitu ya. Jadi kalau dia ada hal-hal yang memang terkait nilai tersebut tidak dapat dipenuhi gitu ya. Misalnya ada seorang individu yang dia memang dia butuh kasih sayang. Ternyata dia nggak dapat kasih sayang itu dari keluarganya gitu ya. Nah, nanti akhirnya ya itu dianggap negatif dan nilai itulah yang hidup tanpa kasih sayang itu yang akhirnya nanti menjadi nilai di dalam dirinya. Dia menganggap ya tanpa kasih sayang saya juga bisa hidup gitu ya. Kalau saya nggak dapat kasih sayang ya buat apa saya kasih sayang juga dengan orang lain. Nah, bisa jadi itu jadi nilai yang tertanam. Ya, ketika emang dia nggak dapat itu jadinya negatif. Tapi ketika dia dapat, itu biasanya akan positif. Gitu ya. Dia dapat kasih sayang, oh saya dapat sayang, dapat cinta, dapat perhatian, dapat pembelajaran dari keluarga saya, dari orang tua saya, dari masa kecil saya, hingga itulah yang akhirnya akan saya tularkan. Oke, masih lanjut terkait perkembangan kepribadian tadi, ini ada poin juga yang disebut positive regard from other, gitu ya, atau PRO kalau kita singkat lebih enaknya ya. Jadi ini adalah satu proses kita mengadopsi nilai-nilai dari orang lain. Gitu. Nanti kan sepanjang hidup kita dari kita masa kecil sampai kita dewasa gitu ya, sampai saat ini gitu ya, kita biasanya mengambil nilai-nilai yang sebenarnya itu diterapkan orang lain, tapi karena kita melihat dan kita menilai itu, oh bagus juga ya gitu ya. Oh iya dia benar, konsepnya benar, pemikirannya benar. Ya akhirnya itu kita adopsi untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan kita gitu. Karena kita merasa ada nilai-nilai yang ternyata memang bisa kita terapkan gitu. Nah, ini yang disebut pro tadi, positive regard from other dari orang lain. Yang selanjutnya ada poin self regard, SRG. Pandangan terhadap diri sendiri berdasarkan persepsi dan penilaian orang lain. Jadi kalau ada orang lain berpersepsi tentang kita, kamu itu orangnya pendiam gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi persepsi kita juga. Oke, saya pendiam. Oke, saya introvert. Oke, saya ini karena kita mendapat penilaian dari orang lain, persepsi orang lain gitu ya. Nah, ketika itu memang nilai dari orang lain itu kita pakai juga, nah inilah yang disebut tadi self regard tadi gitu ya. Kita pakai pandangan tentang diri kita berdasarkan pandangan dan persepsi orang lain tentang diri kita gitu. Nah, ada poin yang lainnya yaitu terkait condition of worth atau sering disingkat COW. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap individu itu tidak dapat menilai dirinya sendiri secara positif. Gitu. Jadi ada satu kondisi yang ternyata nanti gitu ya, mungkin ini nanti yang akan jadi masalah nih, gitu ya. Ketika seorang individu itu sebenarnya dia nggak bisa menilai dirinya secara positif, gitu ya, kecuali ada nilai-nilai yang memang dipaksakan, gitu ya. Misalnya selama ini dia berpersepsi saya anak nggak berguna, saya selalu nyusahin, gitu ya. Nah, itu kan nilai yang sebenarnya dia nilai tentang dirinya sendiri tapi negatif semua. Jadi dia nggak bisa menilai dirinya sendiri secara positif, gitu ya. Jadi kecuali ada hal yang memang dipaksakan. Jadi kalaupun dia bilang dirinya baik, gitu ya, ya itu berdasarkan apa ya? Sesuatu yang memang sebenarnya nggak ada di dalam hati dia, gitu. Nggak ada yang di dalam pikiran dia, gitu. Dia menganggap dirinya baik, ya kan, bisa jadi karena ada sebabnya, bisa jadi karena ini, jadi nggak pernah positif dia berpikir tentang dirinya. Nah, inilah yang disebut condition of worth tadi, gitu. Padahal itu ada kondisi yang padahal hal tersebut tidak menyenangkan bagi. Jadi dia menganggap
dia tidak bisa menilai dirinya dengan baik, dia tidak bisa menilai dirinya cara positif gitu ya. Meskipun ada kondisi-kondisi yang dia menyatakan, "Oke, saya baik," gitu ya, "Oke, saya hebat," gitu ya. Dan karena dia nggak tulus ya tadi, jadi dia menilai dirinya positif itu nggak menyenangkan sama sekali, gitu. Nah, ini yang disebut sebagai condition of worth. Oke, masih berlanjut terkait konsep kepribadian menurut Rogers. Jadi nanti di dalam pandangan Rogers itu ada kondisi-kondisi yang sebenarnya diharapkan dari setiap individu. Kondisi yang pertama yaitu kondisi yang terus-menerus memberikan penilaian positif pada individu, meskipun ada tingkah laku yang tidak dapat dibenarkan. Jadi ketika seorang individu itu melakukan satu kesalahan, salah perilaku, salah sikap, salah persepsi gitu ya, kita tetap mengharapkan adalah di dalam konsepnya Rogers ini, setiap individu itu mampu memberikan nilai positif pada individu, pada setiap individu, gitu. Jadi kalaupun nanti kita sebagai konselor menemukan klien kita melakukan kesalahan, nanti harusnya kita tetap bisa berpikir tentang, oh dia melakukan itu karena ada sebabnya. Dia sebenarnya anak baik, gitu ya. Yang sebenarnya dia bisa jadi melakukan tersebut ada alasannya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada konsep-konsep positif yang memang harus tetap ditanamkan bahwa setiap individu itu adalah sebenarnya orang baik, gitu. Nah, mungkin situasi, mungkin salah pola asuh dan sebagainya sehingga menyebabkan seseorang individu itu melakukan kesalahan, gitu. Nah, itu konsepnya. Jadi ada kondisi lain yang diharapkan dari setiap individu adalah individu itu terhindar dari condition of worth tadi, yang saya bilang tadi ya, gitu, yang ada kondisi-kondisi dia nggak bisa menilai dirinya secara positif, gitu ya. Dia nggak, kalau bisa setiap individu itu terhindar dari itu. Dan dia bisa mengembangkan self regard tadi, gitu, self regard tadi bahwa menilai dirinya secara positif, gitu ya. Dan ini yang diharapkan. Nah, kalau kita bisa melihat dari kondisi yang diharapkan ini sebenarnya kepribadian sehat seseorang itu ketika itu tidak berkembang. Condition of worth tadi, gitu ya. Dia tidak menilai dirinya secara negatif. Itu berarti nya nggak berkembang, gitu ya. Jadi yang kita harapkan adalah seperti itu. Jadi bagaimana seorang ini kan kalau tadi saya bilang itu adalah kondisi seorang individu nggak bisa nilai dirinya secara positif, gitu. Nah, kita berharap ya itu nggak berkembang, itu baru kepribadian yang sehat. Nah, OPP, SRG, terus dan Pro itu kalau bisa sejalan. Ya, nilai yang dia tanam sejak lahir, terus konsep yang dia dapat dari nilai orang lain gitu, terus pemahaman diri dia secara positif tentang diri dia, itu kalau bisa sejalan. Nah, ini baru kepribadian sehat menurut si Roger. Tingkah laku yang menyenangkan, baik untuk dirinya sendiri dan juga bisa diterima dan dinilai positif oleh orang lain, itulah goal dari sebuah kepribadian yang sehat menurut si Rogers ini. Nah, jadi nanti kalau kita menerapkan pendekatan PCC ini, harapan kita adalah bisa mengarahkan klien kita ke sana, gitu ya. Jadi dia bisa bertingkah laku yang menyenangkan bagi dirinya sendiri dan menyenangkan juga bagi orang lain, gitu. I'm okay, you are okay, gitu bahasanya. Jadi enggak, kalau klien bicara I'm okay, you are okay, ya berarti dia akan bicara saya senang dan orang lain juga senang melihat saya, gitu. Tidak hanya ego berpikir tentang I'm okay, you are not okay. Jadi dia berpikir kalau I'm okay, you are not okay, berarti kan dia berpikir yang penting gue senang, orang lain mau senang juga terserah, gitu. Orang lain mau nggak senang ya itu urusan dia, gitu. Nah, ini yang harus kita nanti benahi dari seorang klien, sehingga dia bisa melakukan tingkah laku yang menyenangkan bagi dirinya dan juga bisa diterima secara positif oleh orang lain. Ini. Oke, terkait gambaran kasus, tadi kita sudah bicara banyak tentang konsep manusia, sudah bicara banyak tentang kepribadian, perkembangan kepribadian menurut si Roger itu seperti apa. Nah, sekarang kita bisa bicara terkait gambaran kasus yang mungkin kita terapkan dengan pendekatan PCC ini, client centered, gitu ya. Ketika memang nanti ada terjadi ketidakseimbangan antara pengalaman, set, gitu ya, yang menyebabkan individu itu merasa dirinya nggak berguna, rapuh, gitu ya, akhirnya melakukan tingkah laku yang tidak seharusnya, gitu ya. Berarti ini bisa kita tanamkan, kita gunakan pendekatan PCC, client centered ini, gitu ya. Nah, apa sebenarnya tingkah laku salah suai? Tingkah laku salah suai itu adalah tingkah laku yang seharusnya tidak dia lakukan,
yang tidak sesuai, gitu ya. Karakteristik kepribadian yang melakukan tingkah laku salah sesuai adalah yang pertama, memberikan apa yang sesungguhnya oleh dirinya sendiri tidak rasa mengenakan. Dia sebenarnya nggak enak, nggak nyaman melakukan sesuatu, tapi ternyata dia melakukan. Entah itu karena penilaian orang lain, entah itu untuk menyenangkan orang lain, tapi sebenarnya dia sendiri nggak nyaman, gitu. Nah, ini yang harus nanti tingkah laku seperti ini yang nanti boleh kita luruskan melalui pendekatan ini. Kemudian tingkah karakteristik lainnya adalah ketidaksesuaian tingkah laku karena kau tadi adalah dia tidak bisa menilai dirinya secara positif sehingga dia menimbulkan kecemasan. Saya nggak berguna, saya nggak bisa melakukan hal positif misalnya, itu yang ada di pikiran dia. Sehingga ketika dia diminta untuk melakukan sesuatu dia takut, cemas, gampang worry, tidak bisa mengontrol dirinya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang memang menjadi hal yang bisa kita identifikasi dari seseorang, akhirnya kita bisa terapkan pendekatan ini. Yang karakteristik lainnya adalah adanya kecemasan itu sendiri gitu ya. Kondisi yang ditimbulkan adanya ancaman terhadap kesadaran tentang dirinya sendiri, itu tadi gitu ya, karena kau tadi sehingga muncullah kecemasan, akhirnya jadi depresi gitu ya, akhirnya bisa jadi ya stres sendiri dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi juga. Atau ada karakteristik lainnya adalah defense mechanism gitu, tindakan yang diambil oleh setiap individu agar tampak konsisten terhadap struktur set yang salah saat ini. Contoh saya kasih gambaran. Misalnya kalau ada mahasiswa datang ke kelas itu telat, gitu ya, gitu ya. Nanti ternyata ketika ditanya gitu ya, kenapa kamu terlambat? Gitu. Dia menjawab gitu ya, iya bu, angkotnya ngetemnya lama, gitu. Macet bu dan sebagainya. Itu defense gitu. Jadi dia sebenarnya dia salah gitu ya, dia salah, perilaku dia salah, dia terlambat itu salah, tapi dia mencari pembenaran dari hal-hal yang lain gitu. Jadi seolah-olah dia membenarkan perilakunya itu bisa dimaklumi gitu. Padahal kan bisa aja sebenarnya kalau tahu ternyata biasanya jam segini macet, biasanya ngetemnya angkotnya sekian menit gitu ya. Berarti kan dia harus berangkat lebih pagi. Seharusnya kan seperti itu. Nah, ini gambaran dari defense mechanism tadi ya, gitu ya. Ketika dia mempertahankan diri padahal perilakunya itu salah, meskipun dia melakukan pembenaran-pembenaran dari lingkungan-lingkungan yang ada. Nah, jadi boleh kalau kita simpulkan terkait gambaran tingkah laku salah sesuai tadi atau ada karakteristiknya tadi kita gambarkan di situ. Jadi gejala yang bisa kita tangkap nanti dari klien kita adalah kecemasan, ketegangan yang terus-menerus, dia nggak nyaman, dia melakukan sesuatu yang ternyata ya bisa jadi nanti dari fisiknya dia keringat dingin dan sebagainya, gampang buyar konsentrasinya gitu ya, tingkah lakunya nggak luas, jadi tegang bawaannya gitu ya, ketika dia disuruh presentasi, suruh maju, tapi yang ada bawa kaku, tidak luas menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, ini ada gejala-gejala yang memang dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, ini boleh kita bantu. Atau nanti gejala lainnya adalah menolak situasi baru. Dia susah sekali beradaptasi dengan lingkungan yang baru, situasi baru, tempat baru, orang-orang baru gitu ya dia. Nah, ini kadang dia justru menolak lingkungan yang baru tersebut. Gitu. Kenapa? Karena dia memang tidak luas tadi, nggak gampang beradaptasi gitu. Nah, ini ada gejala-gejala yang memang harus kita antisipasi. Kemudian adalah yang lainnya salah dalam memperkirakan, dia karena pikirannya tadi misalnya terganggu kecemasan dan sebagainya, sehingga dia berpikir singkat, nggak berpikir panjang. Dia tidak menganalisa apa dampaknya, apa kedepannya seperti apa gitu. Dia nggak sempat menganalisa ke sana gitu ya, karena itu tadi banyak gangguan-gangguan pemikiran yang akhirnya itu membuat dia berhenti, dia tidak melakukan analisa dan sebagainya, menolak untuk menyadari pengalaman-pengalamannya sendiri gitu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang ternyata itu sebenarnya jadi sumber pengalaman pembelajaran buat dia, sebenarnya dia mengabaikan itu gitu. Dia tidak suka mendapati pengalaman-pengalaman itu gitu. Jadi dia nggak mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah hadir di kehidupan dia gitu. Nah, ini juga gejalanya. Gejala lainnya tingkah lakunya tidak terduga dan tidak mudah diprediksi, ya bisa jadi dia tiba-tiba
nanti kesal, marah, tiba-tiba akhirnya nanti dia diem sendiri dan sebagainya. Ini termasuk tingkah laku salah sesuai. Sering tidak rasional, perilakunya, pemikirannya itu kadang nggak bisa diterima dengan kok bisa dia melakukan itu gitu ya. Ya ini gejala tingkah laku salah sesuai ya karena itu tadi gitu ya. Bisa jadi karena pemahaman nilai yang dia terapkan salah, konsep dia nilai yang dia tanamkan tentang diri dia sendiri tidak positif gitu ya. Nah ini akhirnya menyebabkan pemikiran-pemikiran yang ternyata nggak rasional, nggak bisa diterima oleh akal sehat. Gitu. Tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau dia pun melakukan sesuatu, sebenarnya itu ada dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan ya karena kecemasan tadi, karena ketakutan tadi, karena hal buruk yang dia pikirkan tentang dirinya sampai akhirnya ketika dia melakukan ya itu karena dorongan-dorongan negatif yang ada dalam dirinya. Oke, bicara tentang tujuan dari penerapan konseling dengan pendekatan klien centered ini yang jelas adanya eh, kita berharap si klien itu bisa menentukan tujuan konseling itu sendiri. Gitu ya. Jadi dia berharap dia seperti apa sih? Dia maunya gimana sih gitu ya tentang masalah yang dihadapi saat ini. Gitu. Jadi dia bisa menentukan tujuan konselingnya itu sendiri. Gitu. Membantu klien menjadi lebih matang melakukan self actualization dan menghilangkan hambatan-hambatan. Jadi nanti intinya ketika memang ditemukan di dalam proses masalah proses konseling ditemukan bahwa ada nih hambatan-hambatan ketika dia untuk berkembang, hambatan untuk dia menjadi dirinya sendiri gitu ya. Nah, ketika hambatan itu nanti sudah terbahas ya kita sama-sama juga bantu dia akhirnya sampai dia memutuskan iya berarti hambatan itu harus saya hilangkan gitu. Hambatan itu harus saya caranya gimana? Kita bahas bareng sama klien akhirnya klien memutuskan iya saya harus melakukan ini. Nah, itu gambarannya kurang lebih seperti itu nanti tujuan dari pendekatan klien centered ini. Atau secara lebih khususnya, nanti kita membantu membebaskan klien itu dari tingkah laku yang selama ini sebenarnya salah dia lakukan, gitu ya. Yang semuanya sebenarnya membuat dirinya merasa jadi bukan dirinya sendiri, merasa terganggu, merasa tidak nyaman, tidak mampu mengembangkan diri, gitu ya. Ketika memang ada tingkah laku yang dulu pernah dia pelajari ternyata tingkah laku itu nggak sesuai dengan dirinya, ya berarti ada tingkah laku yang memang harus dibenahi. Nah nanti kita bantu klien kita untuk mengubah perilakunya, persepsinya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri yang selama ini ternyata salah, ya berarti nanti itu harapannya keluar dari pemikiran dia. Kita bantu mengarahkan gitu. Nah, seperti ini. Makanya kalau di dalam klien centered ini sebenarnya kita berharap klien kita itu yang lebih aktif gitu. Jadi kita yang mengarahkan aja gitu ya. Ada klien yang lebih aktif, dia berpikir dan terutama untuk klien-klien yang ternyata ekstrovert atau kemampuan kualitas komunikasinya keren. Baik, dia suka berkomunikasi, suka bicara gitu ya, suka bercerita gitu ya. Itu akan sangat baik. Nah, sekarang kita akan bicara terkait tekniknya gitu ya. Di dalam pendekatan klien centered ini, teknik yang bisa kita gunakan seperti apa sih gitu ya. Jadi, kondisi yang diperlukan untuk proses konseling ada yang kita sebut sebagai psychological contact. Jadi untuk kontak psikologi kalau ya diharapkan kita memang melakukan itu kepada klien kita melalui kontak psikologi, melalui pertanyaan, melalui apa nih ekspresi wajah kita gitu kan. Itu kan melakukan kontak psikologi. Melalui juga senyuman dan segala macam yang akhirnya itu memberikan arti tersendiri bagi klien sehingga memberikan dorongan-dorongan buat klien untuk akhirnya bercerita, membahas masalahnya dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya minimum state of anxiety gitu ya. Apabila nanti klien merasa tidak enak dengan keadaannya sekarang, maka ia cenderung akan mengubah dirinya gitu. Jadi nanti kita buat kecenderungan itu. Kalau ternyata klien belum sadar, belum ingin mengubah diri, ya kita akan sangat kesulitan. Tapi kalau memang klien sudah punya kecenderungan itu, ya saya ingin berubah Bu, saya sadar saya salah, saya pengen berubah, nanti kita bantu. Nah ini kita bantu arahkan. Nah, selanjutnya adalah konselor genuis, yaitu di mana konselor itu harapannya bisa jujur, tulus, tanpa pamrih melakukan, memberikan bantuan, mengarahkan klien, gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan diri konselor juga nanti konselor mau terbuka untuk perbaikan klien dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memang mana yang harus di share ke klien, mana yang tidak.
gitu ya, seperti itu. Tapi harapannya si konselor mau jujur tanpa berbohong kepada klien. Dan kemudian ada conditioned positive regard dan respect, KTPS, klien tidak pernah salah, jadi intinya itu. Jadi kita tidak boleh menilai klien secara negatif. Walaupun klien melakukan hal-hal negatif, ya tetap kita nggak bisa menilai. Karena biasanya proses ketika nilai kamu salah gitu, misalnya kita menjudge seperti itu, kamu seharusnya nggak boleh melakukan itu gitu ya, ataupun nanti dia bereaksi ketika memang proses konseling, dia bereaksi, dia marah, dia nangis, ya kita nggak boleh menyalahkan klien. Itu konsep KTPS seperti itu, klien tidak pernah salah. Terus terkait empathic understanding, konselor harus bisa memahami kondisi klien. Klien perception, klien harus diarahkan bahwa kondisi yang diharapkan tuh memang ada. Sebenarnya dia maunya gimana sih dirinya? Ya sebenarnya itu adalah real, nyata. Tujuannya kalau dia mau berubah sebenarnya bisa. Gitu. Jadi meyakinkan klien untuk itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah eh, teknik khusus dalam konseling. Jadi kita nanti tetap harus menerapkan teknik-teknik khusus di dalam konseling ya, di mana teknik itu harus konkret, terus harus nanti misalnya ada mediasi gitu ya, ada konfrontasi dan sebagainya, atau teknik-teknik lainnya yang memang pernah kita pelajari di dalam pendekatan atau teknik di dalam konseling perorangan, itu bisa kita terapkan di dalam penerapan pendekatan klien centered ini. Nah, seperti itu terkait teknik ya, yang bisa kita lakukan untuk menangani klien kita yang memang butuh bantuan kita dengan pendekatan ini. Oke, kita masih lanjut lagi ke dalam teknik yang bisa kita gunakan di dalam pendekatan klien centered ini. Jadi di dalam proses konselingnya itu sendiri, nanti kita bisa melakukan hal-hal yang memang klien itu merasa nyaman bersama konselor. Gitu. Gimana caranya supaya klien ini rasa nyaman dengan kita? Gitu. Ya bisa jadi karena kita misalnya nggak pernah memberikan penilaian secara negatif gitu ya, atau nanti kita juga akhirnya membuat situasi memang nyaman, menyairkan suasana, diajak memang tidak kaku pembicaraannya dan sebagainya. Nah itu kan poin-poin yang akhirnya membuat si klien itu merasa nyaman ngobrol dengan konselor. Kemudian nanti klien juga didorong untuk sebanyak mungkin menggunakan kata ganti saya, dalam artian ya maksudnya adalah ya ketika memang kata ganti saya itu maksudnya lebih banyak dia yang bicara gitu ya, lebih banyak si kliennya yang akhirnya merespon, yang lebih banyak klien tidak hanya diam dan sebagainya gitu ya, nanti kita mengarahkannya ke sana. Kemudian klien didorong untuk melihat pengalaman-pengalaman dari sudut yang positif. Kalau selama ini ternyata dia dapat persepsi yang negatif, penanaman nilai tentang dirinya negatif, kita coba diajak dia bicara tentang hal-hal yang positif tentang dirinya, apa yang sudah dia lakukan yang bermanfaat untuk orang lain dan sebagainya. Kemudian klien juga berharap bisa mengekspresikan perasaan yang benar-benar dia rasakan. Kalau dia nangis ya biarin dia nangis saat itu. Kalau ternyata dia nanti akhirnya dia mau tertawa lepas gitu ya, mengeluarkan rasa apa ya, nangis sambil tertawa, ya biarkan aja dia meluapkan itu gitu ya. Jadi di kondisi konseling itu kita fokusnya kepada kliennya. Klien didorong untuk kembali menjadi dirinya sendiri, ya karena pada dasarnya setiap individu itu kan pada dasarnya orang baik. Dari awal lahirnya semua orang tuh fitrahnya baik gitu. Kemudian lingkungan lah yang mempengaruhinya, kondisi yang mempengaruhinya, orang-orang di sekelilingnya yang mempengaruhinya. Nah, nanti harapannya kita bisa membawa klien kepada fitrah dia sebenarnya itu seperti apa. Oke, itu tadi kita sudah bahas banyak ya terkait pendekatan klien centered yang sudah dikembangkan oleh Carl Roger. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa jadi wawasan baru buat kita semua, dan nanti kita bisa mengaplikasikannya di dalam kita menerapkan atau konseling klien kita gitu ya, sehingga kita bisa menjadi helper, penolong gitu ya, untuk membantu permasalahan-permasalahan klien, khususnya yang terkait masalah kepribadian, masalah dirinya gitu ya, tentang nilai-nilai yang memang salah selama ini dia anut gitu. Nah, kita bisa menerapkan pendekatan klien centered ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Next kita akan bahas lagi pendekatan-pendekatan yang lainnya gitu. Saya berharap
apa yang saya sampaikan, apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat buat semua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.